Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Halo, ketemu lagi dengan saya Juju Dan Dini and Juju. gimana kabarnya teman-teman? Pasti semuanya sehat selalu. Baju Iya. pernah dibully nggak? Iya, pernah. Tapi biasanya dibulinya itu sama kakak sendiri. Saya tuh dibesarkan dengan 2 kakak laki-laki yang mereka tuh nakalnya minta ampun. Ya cowok ya, anak cowok. Iya, namanya anak cowok kan, dan adiknya cewek gitu kan. Gimana kalau nggak dibikin Nggak dibully. bulan-bulanan istilahnya ya. Jadi Disuruh-suruh gitu ya bulan-bulanan, Maju. ya. Disuruh-suruh, aku disuruh apa coba Apa? nyari cacing, ayo. Kan mereka mau mancing di kali. Iya, Baju juga yang suruh Nah, nyari aku cacing. yang nyari cacing, jadi aku nggak pernah yang namanya geli sama cacing, takut sama cacing kan udah biasa. Nyarinya Iya. di mana? Gimana? Pinggirnya comberan. Oh my Ayo. god. Jadi ingat ada lawakannya bintang Emon Baju. Apa? Teruntuk kakak-kakak gitu deh Baju. Jangan suka ngebully adenya. Itu gue banget. Dia bilang gitu, gua nitip ya gitu, di warung depan beliin teh misalnya gitu. Nitip kenapa lu ngejalan sendiri di warung depan? Lu kan punya kaki juga 2 sama kayak gua gitu. Iya, biasa. Yang disuruh siapa? Yang disuruh kakaknya, tapi nitipnya ke adenya gitu. Itu lu bukan nitip. Kalau nitip tuh gue juga mau ke warung, tapi gue tuh masalahnya nggak mau ke warung gitu. Iya kan, males banget kalau disuruh Iya, kayak gitu. gitu. Kalau sama kakak ya biasa kayak gitu, bully-bulian dibully gitu. Adik perempuan, cewek, dan paling disayang. Kebetulan saya tuh paling disayang sama bapak saya. Jadi tuh pada tuh kayak iri gitu, Iya, zaman iya, kecil iya, gitu iya. kan. Akhirnya apa-apa nyuruh aku gitu. Akhirnya Baju jadi bulian ya. Iya, jadi bulian, tapi di samping itu mereka sebenarnya sayang banget Iya. sama. Sampai sekarang juga sayang banget. Kayaknya seolah-olah kalau ada sesuatu yang membahayakan aku atau mengancam aku, mereka bakalan Pasang badan berdiri, dulu. pasang badan duluan gitu. paling depan. Ya begitulah keluarga ya. Iya, saling bully tapi saling sayang juga ya Baju. Kamu pernah dibully nggak? Seingat aku ya Maju, sepanjang ingatan aku, kalau aku nggak salah ingat, aku merasa tidak pernah dibully sih. Seriously? Seriously, tetapi kecuali ya kalau misalnya ini ketika ospek yang Maju, itu kalau misalnya bisa digolongkan atau dimasukkan dalam kategori bullying, itu aku berarti pernah. Tetapi aku tidak masuk atau ikut arusnya mereka yang suka merintah-merintah gitu loh. Jadi kalau misalnya itu make sense, kayak misalnya ada tugas gitu ya, meskipun salahnya itu pasti dibuat-buat ya. Iya. Tapi kan tugas itu bikin aku jadi tahu gitu kan. Artikel bahasa Jerman waktu itu disuruh nulis ini gara-gara telat gitu. Karena kalau telat satu berarti telat semua, kayak gitu-gitu lah Maju. Nah itu aku nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak masuk akal, misalnya dibulinya beneran, tolong beliin saya ini di sana, kayak gitu lah Maju. Kamu ngelawan? Iya. Oh. Tapi alhamdulillahnya aku nggak pernah sih, karena aku nggak pernah cari gara-gara juga. Iya. Gitu. Aku let them be gitu. Aku nggak pasang telinga dan nggak masukin ke hati gitu. Jadi bodo amat gitu. Tapi kalau misalnya disuruh dan itu make sense, aku pasti ngelakuin. Tapi kalau nggak, dan alhamdulillah nggak pernah sih gitu. Gitu. Kalau aku dulu tuh SD Din, ada yang nakal banget, luar biasa, cowok nakal. Teman Mbak sukanya- Jojo? Iya, kakak kelas. Oh, kakak Temannya kelas. kakakku. Jadi satu kelasnya Oke. sama kakakku. Dan Iya. kakakku tuh memang termasuk preman juga di sekolah. Oke. Ya kakak Terus? cowok kan kayak gitulah biasa. Nah dia itu suka masuk ke kelasku. Aku masih inget aja pokoknya si cowok itu masuk ke kelasku, dia suka mintain duit, kayak malakin anak-anak cewek tukang buat palak. Terus kita tuh diemin aja, tapi aku udah dalam hati udah nggak suka banget sama Males ya? si cowok itu tuh. Terus suatu hari dia masuk ke kelas, dia tuh bawa, kita nyebutnya gendon ya, gendon Gendon tuh apa? itu ulet kayu yang segede-gede ini loh Din, Oh iya, ulet yang putih. besar-besar. Iya, tahu. Yang putih, yang ada di dalamnya kayu biasanya, Iya, itu iya, pohon iya. kelapa Oh, biasanya God. yang udah Aku busuk itu. merinding. Nah itu dia bawa si gendon itu ke kelas, ke Buat dalam nakut-nakutin. kelas, nakut-nakutin cewek-cewek, dilempar-lemparin, itu satu kelas gaduh dong, Teriak-teriak. teriak-teriak dong, wow gitu kan. Terus aku ngelihat itu, kamu tahu kan aku biasa ngambil cacing, aku biasa di sawah jadi ngelihat binatang kayak gitu biasa aja. Jadi ketika dia lempar ke aku tangkap, Terus habis gitu? aku balikin lempar ke dia. Abis itu
Aku ambil sapu, aku gebukin tuh cowok itu. Astaga. Iya, aku sadis banget kan. Terus gimana? Habis itu dia kapok, nggak pernah lagi masuk ke kelasku dan dia nggak pernah lagi menyentuh teman-temanku. Oh my god, Mbak Preman banget Juju kan. was a hero gitu. Buat teman-teman Mbak Juju, karena Mbak Juju berani mengambil ular dan melempar kembali ke pelaku Bukan lalu ular, digebukin. Oh iya, ulet ya, ulet, sorry, ulet. ulet. Aku ambil lagi, nah biasa anak biasa di pekarangan. Dipikir gue takut gitu ya Mbak Juju. Iya. Terus dia baru nyadar tuh kalau ternyata ada cewek yang berani gitu. Lu terlalu underestimate sama cewek. lu Ada kayak lagi gitu. loh yang aku berantem lagi. Aku tuh berantemnya sama cowok, Din. Ya gitu. Gimana? Karena aku kan digedein, dibesarkan dengan 2 kakak laki-laki yang nakal-nakal ya. Jadi di rumah mungkin aku sering jadi bulan-bulanan kakakku, tapi di luar aku preman juga. Gimana ya kalau cerita satu lagi gimana? Aku pernah mukul temen apa? cowokku. Gara-gara Ya, kenapa? aku lupa kasusnya gimana, tapi aku berani mukul dan dia nangis terus pulang. Waktu itu aku takut orang tuanya datang ke sekolah. Iya, Waktu karena itu Mbak Juju yang SD. bikin nangis, Iya, aku yang ya. bikin nangis. Gitu, nakal banget ya. Padahal aku termasuk diem, anak yang diem banget kan ya, tahu sendiri ya. Tapi pasti ada gara-garanya sih Mbak Ju. Iya. Nggak mungkin seseorang itu melakukan apa ya, mukul atau seseorang itu cubit kalau misalnya dia tuh nggak diganggu ganggu duluan. dulu. Benar. Tapi itu ada kaitannya juga dengan pola asuh bapakku yang memang kamu tahu kan ya, waktu itu Iya. aku pernah cerita kalau bapakku tuh kayak suka membela kebenaran dan keadilan. Udah kayak superhero. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak bener di matanya itu pasti bakalan dibetulin. Iya, gitu. iya. Baju nyambung yang pukul memukul tadi ya. Jadi ada tuh di Instagram aku nge-follow dokter anak, namanya Dokter Mesti, teman-teman gitu. Bukan Jadi, psikolog ya, dokter bukan, anak. dokter anak, betul. Dia DSA. Nah, di situ tuh waktu itu open discussion di Instagram stories-nya Dokter Mesti tentang pukul memukul itu gitu. Jadi kasusnya gini. Misalnya anak kita sedang dibully gitu. Dibulinya dalam kasus dia dipukul duluan sama temennya, atau dia diganggu duluan, atau dia didorong duluan sama temennya gitu. Jadi bukan Lalu, dia yang mulai ya. bukan dia yang mulai. Lalu apa yang kita sarankan gitu ketika kita mendengar cerita itu dari anak kita, atau ketika kita melihat langsung gitu kejadian itu gitu. Terus banyak kan gitu Mbak Ju, pollingnya itu ada yang bales mukul atau bales dorong, yang B pilihannya adalah defense gitu, lari gitu. Atau kalau misalnya kita ada di situ, ya kita langsung angkat anak kita bawa pergi gitu. Jadi yang mana nih gitu. Netizen jawabannya banyak yang balas mukul, balas dorong maju. Dan itu naluriku aku secara natural gitu. Itu ngisi pollnya itu yang balas mukul juga. Balas mukul, rata-rata kan Gitu. memang gitu. Iya gitu. Terus terus habis gitu ternyata ada bahasannya tuh, ada diskusi lagi di Instagram story selanjutnya. Dokter Mesti bilangnya itu disarankan untuk kalau misalnya kita tidak melihat langsung anaknya itu pergi aja gitu, lari gitu. Kalau misalnya ada temennya yang ganggu gitu. Cara defense-nya itu dengan lari, bukan membalas gitu kan. Terus kalau misalnya lari masih diganggu gitu dan itu sudah merasa sangat terganggu, kita bilangin gitu. Kita poin kedua sarannya adalah kita balas bilangin, jangan gitu, aku nggak suka kalau kamu mukul aku, masih dipukul. Nah, saran ketiga adalah bilang gurunya. Gitu, sarannya Dokter Mesti kayak diadukan gitu. Diadukan ke gurunya gitu. Kalau misalnya kita tidak melihat langsung, kalau melihat langsung ya itu tadi sarannya adalah langsung diangkat aja anaknya gitu, dibawa pergi gitu, atau digandeng dibawa pergi gitu. Nah, aku sebagai kita perempuan calon ibu ya pasti. Kalau Baju udah jadi ibu, kalau aku masih calon ibu, itu secara spontan, aku pollingnya itu milihnya ya itu tadi gitu, langsung mukul. Ternyata pas aku baca lagi, oh iya ya gitu. Mungkin bisa aku garis bawahi sih Baju. Aku bisa ikut sarannya Dokter Mesti ketika mukulnya itu nggak strong gitu. Mukulnya itu ya cuman mukul biasa gitu, atau dorongnya itu nggak yang menyakiti banget gitu. Nggak yang sampai benjol gitu, apalagi sampai berdarah, nauzubillah gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah sampai kayak gitu, balas mukul terus baru bilang gurunya.
Kalau aku sih gitu. Kalau Mbak Juju misalnya nih, Mbak Juju punya anak nih cewek atau cowok gitu, kasusnya seperti itu, Mbak Juju menyarankannya seperti apa? Kalau pemukulan sih aku belum ada ya, belum ada. Cuma anak saya tuh sering curhat juga kalau Iya. dia suka dapat kata-kata yang kurang baik dari Iya. teman-temannya, kayak misalnya Dikatain ya? dia dikatain kayak nyebut nama binatang kayak gitu kan, itu kan menyakitkan Iya. gitu. Tapi kalau untuk yang kata-kata kotor seperti itu, saya nggak pernah menyarankan untuk membalas, enggak. Cuma saya bilang aja nggak usah didengerin, Iya. karena dia sendiri nggak bahagia dengan hidupnya. Mungkin dia di rumahnya sering dikata-katain juga sama orang tuanya, makanya dia ngata-ngatain temennya. Betul, lingkungannya dia emang udah kayak gitu. Kalau kamu kan nggak pernah dikata-katain nih sama bunda, mau senakal apa juga nggak pernah gitu kan. Jadinya nggak pernah ada dia dapat contoh kayak gitu untuk ngata-ngatain orang gitu, karena bahkan dia ketika dikata-katain temennya aneh gitu, kok dia ngomongnya kayak gitu kok dia nggak sopan kayak gitu kan. Jadi nggak perlu membalas kalau untuk kata-kata seperti itu. Lebih baik nggak usah didengerin. Bahkan di dunia kita saat ini ya, kalau misalnya ada orang-orang yang masih bully, masih suka ngeritik yang menyakitkan atau tiba-tiba asal ngomong udah menjatuhkan ya, jatuhnya tuh bukan menjatuhkan, bukan lagi cuman mengkritik asal ngomong lagi. Itu juga sebaiknya nggak usah didengerin juga sih sama. Iya. Karena mereka nggak tahu kan ya Baju kita gimana gitu. Apalagi itu ngebulinya di sosial media. Dia beraninya jempol doang ya Baju. Coba kalau ketemu langsung juga belum tentu berani. Belum tentu. Baju aku ada temen nih. Temen aku SMA. Tapi dia ceritanya ketika dibully itu waktu di SMP. Nah kita nggak satu SMP gitu. Jadi aku mau cerita tentang trauma dia ketika dia dibully waktu SMP, Baju. Bentuk bullyingnya seperti apa tuh dia? Nah, bentuk bullyingnya itu dia dikatain gitu, lebih ke verbal. Verbal bullying. Lebih verbal bullying gitu. Dia dikatain fisik sih, main fisik teman-temannya waktu SMP tuh. Dia memang tidak terlalu tinggi. Apalagi anak SMP kan masih masa pertumbuhan banget kan, Baju. Nah, dia termasuknya yang nggak tinggi memang gitu. Pertama itu, kedua dia dikatain nggak pintar gitu. Dan yang ketiga dia dikatain anaknya orang nggak mampu, nggak miskin gitu. Iya. Dan yang aku menyayangkan sekali ya Mbak, teman-teman yang ngebully itu mempengaruhi teman-teman lain untuk tidak berteman dengan dia gitu. Dan beneran dia temannya sedikit gara-gara nggak ada yang mau temenan sama dia. Gitu sih. Padahal sebenarnya dia anak baik ya. Anaknya baik gitu. Nah efeknya tuh ke dia aku sebenarnya nggak yang tahu secara personal banget, tapi traumanya itu terlihat ketika dia cerita itu tidak hanya 1-2 kali aja. Meskipun nggak setiap kita ketemu gitu, setiap kita ngumpul sama teman-teman lain dia cerita itu lagi enggak gitu. Tapi ya itu gitu, aku bisa lihat oh ini dia berarti trauma gitu. Karena ngulang lagi cerita. Ini meskipun temanya beda, tapi ujung-ujungnya ke situ. Oh I know gitu. He has a trauma gitu tentang dulu waktu dia dibully waktu masih SMP gitu sih Mbak Ju. Tapi dia membuktikan loh Mbak Ju, yang dia patahkan dan dia memang mungkin salah satu dia untuk deal with that bully, dia coping dengan traumanya dia itu caranya adalah membuktikan kalau aku ini pintar, aku bisa gitu. Wah hebat itu berarti. Dan itu terbuktinya ketika dia SMA kelas 2 gitu. Karena nih aku satu SMA nih sama dia. Kita waktu itu ikut tim OSN. OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Aku tim biologi, dia tim fisika Mbak Ju. Oh ya ada teman-teman cerita tentang fisika di video, ntar saya taruh kartunya di atas gitu. Itu lucu sih. Nah dia termasuk gitu. Kita satu les juga dan dia terpilih menjadi representatif kota aku waktu sekolah dulu. Gitu Mbak Jo. Dia nomor 2 gitu, satu kabupaten di kota aku dulu gitu. Di memang OSN itu. Sih, kalau mereka yang dibully itu bukan berarti nanti masa depannya bakalan suram atau apa. Bisa jadi mereka yang dibully malah lebih sukses daripada yang ngebully. Banyak ceritanya. Dan emang terbukti sih temen aku sekarang jadi orang Mbak Jo. Jadi orang sukses ya maksudnya ya. Iya berarti masa dulu dia nggak orang ya. Iya maksudnya dia jadi sukses gitu sekarang. Jadi sukses. Meskipun mereka mungkin udah melalui masa yang cukup lama untuk menerima kondisinya ya, kayak karena dibully itu apalagi fisik apalagi keluarga itu tuh bakalan kebawa bertahun-tahun, keingat terus gitu kan. Benar.
Bener. Nah, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan oke, saya mau maju, itu tuh juga butuh proses yang panjang ya nggak sih? Dan itu perjuangannya luar biasa ya Mbak Jo. Luar biasa. Dan pastinya mereka punya mental yang kuat ya. Iya. Sudah dibully kayak gitu, masih tetap maju Iya. dan berkembang jadi orang hebat gitu. Iya, keren sih. Meskipun ada contoh-contoh lain mungkin teman-teman ada gitu. Punya pengalaman pribadi atau temennya yang misalnya pernah dibully terus sekarang jadinya gimana, bisa teman-teman Komen di ya. bawah. Terus selain itu ada juga sih Mbak Jo, teman aku satu lagi yang dia suka dibully gitu. Tapi dia cool sih. Dia chill gitu. Dia dibully itu Dablek kali. enggak, maksudnya dia emang orangnya diam dan pinter gitu loh, teman aku yang dibully ini gitu. Tapi alhamdulillahnya dan lucunya sih sebenarnya setelah dibully pasti yang ngebully itu ada dapat sesuatu langsung gitu loh Mbak Jo. Misalnya nih yang paling lucu ya. Dapat karma gitu. Dapat karma. Kan dia waktu itu sholat duha di di masjid gitu kan di sekolah. Nah, teman-teman yang suka ngebully ini, yang iseng ini, itu tuh kayak ngagetin si teman aku yang dibully ini, teman aku sekelas ini dengan nyalain ini petasan Mbak Jo. Gitu, sengaja emang gitu. Udah nyalain petasan, dia pasti kaget kan. Udah kaget, nggak lama Mbak Jo, ketahuan guru. Langsung masuk BP semuanya. Syukur lah ya. si yang nyalain petasan itu dan teman-temannya dan komplotannya itu langsung masuk BP. Dan dulu di sekolah aku tuh ada tuh kartu poin-poin pelanggaran gitu loh Mbak Ju, yang ntar diakumulasi di akhir tahun gitu di kelas 3, kalau misalnya poin itu banyak itu bisa mengurangi nilai ujian sekolah kayak gitu-gitu loh. Gitu. Jadi anak-anak yang suka ngebully itu pasti poinnya banyak, pelanggarannya kayak gitu-gitu. Itu bagus sih buat penilaian perilaku ya. Iya, gitu behavior benar. Jadi nggak cuma anak itu dinilai dari kemampuan akademiknya aja, tapi juga attitude ya. Kalau misalnya dulu ada di sekolah temannya, suka merendahin orang lain. Iya, ada di sekolah aku harusnya dulu. dikurangi tuh nilainya tuh. Udah tua begini nih, udah dewasa ya. Pernah dibully nggak? Aku sih nggak. Seingat aku belum pernah Mbak Ju. Emang Mbak Ju pernah? Enggak sih, sebenarnya lebih ke intellectually bullied ya kita nyebutnya. Bullying secara intelektual waktu mengerjakan tesis S2 kan ya. Itu tuh ya ampun, karena memang beliau dosen pembimbing saya itu lulusan luar negeri. S2-nya itu dari Monash University, Australia. S3-nya itu dari US ya. Nah, itu jadi dia punya standar yang tinggi untuk semua mahasiswanya, apalagi mahasiswa S2. Kalau nggak bener-bener membaca bukunya, wah bakalan habis deh kita. Ini sumbernya dari mana? Ini menurut siapa? Halaman berapa? Anda sudah baca belum buku ini? Kalau belum, Anda habiskan dulu, baru Anda boleh berargumentasi di tesis Anda. Wow. Dan masih banyak lagi, kayak misalnya ya ngajar nih, bikin tugas, dikumpulin tugasnya. Terus nanti yang buat mahasiswa yang asal-asalan bikin ngerjain tugas kan suka dibilangin tulisannya kayak anak SD. Atau bisa langsung asal comot gitu. Terus bisa langsung bilang gini, ini sampah. Kayak gitu. Itu bukan bullying kan? Sebenarnya. Intellectually bullied tapi, itu. Tapi dibully secara intelektual. Dan ketika bimbingan dengan beliau itu, jujur ya Din, jujur Li, gue nangis dong tiap habis bimbingan. Oh my god. Ya ampun, udah gitu naik motor, hujan-hujan gitu kan, aku nangis. Udah aku jadi ingat dulu, aku juga ingat. Terus. Tapi memang beliau kan orangnya bener-bener yang perfeksionis ya. Dan mahasiswa bimbingannya ada berapa dong? Berapa? Cuma gue dong. Jadi satu kelas itu nggak ada yang mau bimbingan sama dia, cuma aku aja yang nekat. Karena memang aku seneng kalau di-push itu, tipenya meskipun gitu nangis-nangis ya. juga. Meskipun nangis-nangis juga. Tapi hasilnya sih luar biasa sih. Perfectos. Tesis saya A. Dan nilainya wow pokoknya. Tapi habis itu berdarah-darah dulu lah tadinya kan. Proses menuju prosesnya itu yang emang kayak gitu. Itu tuh di hati itu kalau kita nggak nerima tuh rasanya aduh gitu. Tapi ya udahlah, memang harus seperti itu kalau kita mau jadi lulusan yang bagus, yang baik, yang nggak cuma lulus S2 doang.
ya memang harus baca bukunya, kalau enggak Iya. ya udah tesismu ya nggak ada ruhnya gitu. Betul. Kamu nulis tuh cuman sepotong-sepotong aja gitu, tanpa memahami the whole ininya, Harus isinya, the whole pahamnya meaning. itu. Belum lagi tema di tesis aku tuh memang agak Iya, kontroversial. feminisme jadinya. Mbak Juju. Bukan. Apa? Sex and Oh, seks. seksualisme. Bukan feminis, sorry. Seks, iya, seks. Itu sampai- Kan itu ya yang bahas friends with benefit. Friends with Benefit. Iya nggak sih? yes, Iya, betul. aku ingat dulu. Film-film Film yang itu. Friends with Benefit. Iya, yang Love si and Other Drugs. Love Iya. and Other Drugs. Ada 3 film sih yang aku analisis di situ. Iya. Jadi lebih ke analisis film Mm-mm. dan itu budaya populer. Budaya pop, yes. Mm-mm. Nah, aku ada juga baju yang intellectually bullied ketika aku kuliah dulu sama gitu. Iya. Di kuliah dulu di satu kota gitu Jawa Timur. Tapi ini bukan aku sendiri sih gitu. Ini teman aku satu kelas gitu. Alhamdulillahnya kalau misalnya satu kan nggak milih pembimbing tapi dipilihkan kan baju Iya, langsung kayak dipilihkan. dipasang di papan pengumuman di jurusan gitu kan. Iya. Mahasiswa ini pembimbingnya ini gitu kan. Nah, unfortunately teman sekelas aku yang baik sekali itu dapat bimbingannya si model dosen kayak punya baju Iya, tadi, killer kayak ya. dosen baju tadi benar gitu, perfeksionis Perfeksionis. banget gitu. Beliau emang lulusan Jerman sih, S2-nya gitu kalau nggak salah. Iya, yes I guess, yes gitu. Nah, terus abis gitu kalau aku bapak dosen baju. Oh, Bapak. Bapak dosen ini ketika kuliah aja, ya Allah Mbak Juju, itu tuh kita harus udah baca halaman sekian sama sekian gitu di buku itu gitu. Kalau enggak, ya udah siap-siap aja kalau misalnya ditanya gini-gini. Kayak nengok kanan, nengok kiri nggak tahu apa-apa gitu. Jadi emang harus siap gitu. Itu masih dalam mata kuliah beliau ya. Belum yang ketika membimbing skripsi gitu. Jadi aku tahu sendiri teman aku tuh sampai ambil SP baju. Saking beliau itu perfeksionisnya. Tapi hasilnya seperti Mbak Juju tadi, selain nilainya emang dia A, Bagus. hasil udah otomatis A Mbak Ju, itu tuh juga ketika ujian skripsi itu 10-15 menit selesai. Lancar jaya. Lancar jaya. Kayak cuman pertanyaan itu hanya menanyakan yang sudah dipresentasikan, bukan kayak menyanggah atau bukan kayak yang ini kenapa bisa seperti ini. Bukan kayak gitu gitu. Bagus. Saking bagusnya gitu. Dan beliau pasti kan kalau S1 kan pembimbing juga ikut sidang kan ya Mbak Ju. Iya. Nah, beliau tuh kayak nggak usah ngomong apa-apa gitu, kayak yang ini nih, kayak gitu. Ini nih hasil bimbingan gue nih, kayak gitu Ju, saking udah perfectonya gitu. Jadi teman aku udah lancar, ya meskipun dia SP juga kayak dia tuh akhirnya nggak menyesal gitu loh, karena ya bagus gitu loh. Saya juga Hasilnya. nggak menyesal waktu itu meskipun pulang bimbingan tuh nangis-nangis di motor ya sambil kehujanan. Iya, seru banget nih kita ngobrolin tentang bullying. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman tentang bullying, bisa mengalami sendiri atau bisa teman-temannya yang dibully, boleh juga komen di kolom komentar. Betul. Jadi kita memang bullying itu ada efek negatifnya ya Mbak Ju. Tapi kita juga bahas tadi ada intellectually bullied yang gitu. efeknya malah justru lebih baik daripada sebaliknya kita tadi ketemu kan. dosen yang terlalu santai misalnya. Betul sekali. Nah, itu gitu. malah lebih bagus hasilnya dengan di-push ya. Jadi teman-teman bisa share seperti kata Mbak Juju tadi. Kita ketemu lagi di Video video. selanjutnya dengan topik yang berbeda lagi. Iya, terima kasih sudah menonton. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.